silakan masuk. Mari Bu, silakan duduk ya Bu. Baik Ibu, mungkin ada yang bisa saya bantu? Oh iya, usia kehamilan Ibu berapa ya? Saya akan melakukan tindakan kepada Ibu. Baik, silakan untuk bisa ke kamar mandi dulu ya Bu. Yang pertama ada bengkok, lalu ada Madeline, lalu ada penlight, lalu ada pengukur lila, selanjutnya ada pinset, lalu ada termometer, lalu ada funandoskop, lalu ada jam dengan detik, selanjutnya ada antiseptik, lalu ada stetoskop dan pengukur panggul. Ada bak instrumen yang berisi 2 sarung tangan steril, tensimeter, lalu ada kom yang berisi kapas DTT, lalu ada perla dan juga celemek. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Memakai handscoon steril. Cause if I can't be close to you. Periksa TTV pada Ibu, yaitu mengukur suhu tubuh pada Ibu. Permisi ya Ibu. Selanjutnya pengukuran tekanan darah pada Ibu. Permisi ya Bu. Tensi Ibu normal, yaitu sekitar 120/80 ya Bu. Selanjutnya menghitung pernafasan pada Ibu. Menghitung nadi pada Ibu. Selanjutnya menghitung pernafasan pada Ibu. Ini ya Bu, saya ambil dulu. Baik, suhu Ibu normal ya, yaitu 36,5 derajat Celcius ya Bu. Pengukuran lila, yaitu diukur pada lengan si Ibu yang jarang digunakan aktivitas, seperti tangan kiri, yaitu dengan normal ukuran lila 24 cm. Yaitu pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki. Yang pertama pada kepala kita inspeksi apakah bentuk kepalanya simetris atau tidak. Baik, simetris. Lalu pada rambut apakah terdapat rontok. Pada mata kita lihat apakah konjungtivanya merah muda, apakah skleranya putih atau tidak. Baik, normal ya Bu. Selanjutnya pada hidung, kita lihat apakah bentuk hidung simetris atau tidak. Lalu kita lihat ke dalam apakah ada kelainan atau tidak, apakah ada cairan atau tidak, dan apakah kotor atau tidak. Lalu apakah ada polip atau tidak, apakah pernafasan cuping atau tidak. Baik, tidak ada, normal ya Bu.
Selanjutnya pada mulut dan gigi, kita lihat mulutnya apakah terdapat sianosis atau tidak, lalu apakah kering atau tidak, apakah bibir pecah-pecah atau tidak. Baik, normal ya Bu. Lalu kita lihat bagian giginya menggunakan penlek. Kita lihat apakah giginya berlubang atau tidak, lalu apakah terdapat karises pada gigi atau tidak, lalu apakah amandel atau tidak. Baik, tidak ada. Selanjutnya pada telinga, kita lihat apakah bentuk telinga simetris atau tidak. Baik, simetris. Lalu kita lihat ke dalam telinga menggunakan penlek, apakah ada serumen atau tidak, apakah ada cairan atau tidak, lalu apakah ada kotoran atau tidak. Baik, tidak ada ya Bu. Sampingnya baik ya Bu, normal. Selanjutnya pada leher, kita lihat apakah bentuk leher simetris atau tidak. Baik, simetris. Lalu kita palpasi apakah terdapat pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak. Baik, tidak ada. Lalu apakah terdapat pembesaran vena jugularis atau tidak. Baik, tidak ada ya Bu. Selanjutnya pada bagian dada dan payudara, kita lihat apakah bentuk dada simetris atau tidak. Lalu kita auskultasi apakah terdapat bunyi wheezing atau tidak. Baik, tidak ada. Selanjutnya apakah terdapat bunyi ronci atau tidak. Baik, tidak ada ya Bu. Selanjutnya apakah puding ibu tenggelam atau tidak. Baik, tidak ada. Dan apakah areolanya menghitam atau tidak. Baik, selanjutnya apakah ada pembengkakan atau tidak pada bagian aksila. Baik, tidak ada ya Bu. Selanjutnya kita memeriksa pada abdomen ibu. Lalu kita lihat pada abdomen ibu apakah terdapat bekas operasi atau tidak. Baik, tidak ada. Selanjutnya pemeriksaan Leopold 1 yaitu menentukan di mana fundus dan meraba bagian apa yang ada di fundus. Baik, yang teraba itu bokong yaitu lunak. Selanjutnya Leopold 2 yaitu tangan dipindahkan ke samping dan merasakan bagian apa yang terdapat di sebelah kiri dan kanan. Baik, yang teraba itu punggung dan ekstremitas yaitu datar memanjang seperti papan. Lalu sebelah kiri teraba seperti tangan, kaki dan jari-jari. Selanjutnya Leopold 3 yaitu tangan kiri berada di fundus dan tangan kanan berada di atas simfisis, yaitu untuk menentukan apa yang menjadi bagian terbawah dan apakah sudah memasuk PAP dengan cara digoyangkan. Bagian bawah itu ada kepala atau bokong atau punggung. Di sini teraba pada bagian kepala yaitu keras. Leopold keempat yaitu kedua tangan diletakkan di atas simfisis untuk menentukan seberapa jauh bagian bawah telah memasuki PAP. Selanjutnya mendengarkan denyut jantung janin menggunakan funendoskop, yaitu pada puka kita auskultasi sebelah kanan. Denyut jantung janin biasanya 2 kali kecepatan nadi ibu. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian belakang punggung. Permisi ya Bu. Lalu kita raba apakah terdapat kelainan pada tulang belakang atau tidak. Baik, apakah spina bifidanya normal atau tidak. Baik, normal ya Bu. Selanjutnya pada ekstremitas bawah yaitu kaki, kita lihat apakah bentuk kakinya simetris atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. Baik, tidak ada. Apakah terdapat odem atau tidak. Baik, tidak ada. Lalu apakah terdapat varises atau tidak. Baik, tidak ada, normal ya Bu. Selanjutnya pada ekstremitas atas bagian tangan, kita lihat apakah bentuk tangannya simetris atau tidak. Baik, simetris. Lalu kita palpasi apakah terdapat odem atau tidak. Baik, tidak ada. Lalu apakah
jari-jari ibu lengkap atau tidak? Baik, lengkap. Apakah terdapat polidaktil dan sindaktil atau tidak? Dan kuku-kuku bersih ya Bu. Vulva hygiene sebelumnya kita mengganti handscoon dengan handscoon steril. Lalu kita dekatkan alat-alat kepada ibu agar mempermudah pada saat melakukan vulva hygiene. Kita lakukan vulva hygiene pada ibu. Kapas pertama kita gunakan untuk membersihkan pada bagian mayora sebelah kiri. Sekali usap, buang pada bengkok. Lalu kapas yang kedua kita gunakan pada labia mayora kiri. Lalu buang pada bengkok. Selanjutnya kapas yang ketiga kita gunakan untuk membersihkan labia minora kanan, lalu buang pada bengkok. Kapas yang keempat kita gunakan untuk membersihkan pada labia minora kiri, lalu buang pada bengkok. Selanjutnya kapas yang kelima untuk membersihkan vasubulum hingga menuju anus. Kapas yang keenam untuk membersihkan sisa-sisa cairan yang tertinggal. Menggunakan jangka panggul untuk pengukuran panggul eksterna. Selanjutnya melepas handscoon, buang pada tempat sampah medis, lalu kita mencuci tangan dengan 6 langkah selesai melakukan prosedur tindakan. Saya sudah melakukan tindakan pada ibu dan hasil semua tindakannya normal ya Bu.